Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa alaikal tuqlan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, kita kembali mensyukuri nikmat Allah. Di waktu petang ini kita termasuk orang-orang yang mensyukurkan jiwa raga kita dengan melakukan amalan ibadah bersama, menghadirkan hati kita di masjid, pikiran kita dan jiwa kita, dan kita senantiasa insya Allah tertuntun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini merupakan hal yang pertama-tama kita syukuri dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, pada kesempatan maghrib ini kembali kita melanjutkan kajian fikih ibadah, yang mana sudah pernah kita jelaskan tentang masalah kurban, tapi belum tuntas. Nanti insya Allah beberapa hal yang diperlukan untuk ditanyakan bisa, dan kita akan menerangkan juga hal-hal yang dianggap belum dijelaskan. Tetapi ada hal yang lebih penting yang sementara kita alami, ya, sementara kondisi kita ada di dalamnya, dan sementara kita ini menjalankannya, yaitu keberadaan kita di 10 Zulhijjah. Menurut petunjuk para ulama dan para ahli fikih dan para ahli tafsir, tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah ini ada memiliki banyak keistimewaan. Dan inilah yang pertama kita cermati terlebih dahulu, karena berkenaan dengan apa yang seharusnya kita kerjakan dalam hal ibadah, apa yang perlu kita perkuat, dan kalau ada larangan apa yang kita harus hindari. Para ulama menulis bahwa ada 10 hal yang penting di dalam bulan Zulhijjah ini. Ada 10. Perlu dicermati, perlu direnungkan, dan perlu dilakukan dan dilaksanakan. Yang pertama adalah perlu dicermati bahwa bulan Zulhijjah ini secara pasti termasuk di antara satu dari 4 bulan yang keras sekali kita dilarang berbuat keburukan di dalamnya, melebihi daripada bulan-bulan lain. Dinamakan bulan haram. Artinya haram hukumnya berbuat aniaya, berbuat kejahatan, berbuat keburukan melebihi daripada waktu-waktu yang lain. Secara umum kita dilarang memang untuk melakukan perbuatan menganiaya dan seterusnya, tetapi lebih kencang ini pelarangannya ketika 4 bulan ini hadir, 3 berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram.
Satu lagi adalah bulan Rajab, itu termasuk diantaranya. Surat At-Taubah Allah menegaskan inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum. Sesungguhnya jumlah hitungan bulan waktu, ada bulan, bukan bulan waktu yang di atas itu bulan ya bulan purnama, tapi bulan waktu adalah kumpulan dari beberapa pekan. Ya. Sesungguhnya bulan-bulan waktu di dalam Islam di sisi Allah itu ada 12 bulan tertera di dalam kitab Allah sejak diciptakannya langit bertingkat dan bumi. Langit bertingkat dan bumi. Ya, kalau bumi tidak bertingkat, satu saja. Tanahnya yang berlapis-lapis. Ya. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum. 4 diantaranya adalah bulan haram. Bulan haram itu haram melakukan keburukan di dalamnya melebihi diharamkannya di bulan-bulan yang lain. Itu maksudnya. Dzalika dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Demikianlah ketentuan pegangan utama atau keyakinan utama atau agama yang utama, agama yang mulia. Janganlah kalian menganiaya diri kalian di dalamnya, di dalam 4 bulan tersebut. Jadi kita berada di bulan Zulhijjah, salah satu di antaranya. Kenapa bulan Ramadan tidak termasuk? Ya. Kenapa bulan Ramadan tidak termasuk? Bulan Ramadan adalah bulan beramal yang begitu khusus untuk melipat gandakan amalan-amalan dan mengangkat derajat yang begitu tinggi, ya. Dan bulan ujian, bulan kesabaran, ya, bulan perjuangan. Tetapi bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian ini Rajab, ini adalah bulan haram. Nanti kita akan lihat apa hikmahnya, ya. Baik, jadi itu yang pertama tadi. Dia tergolong salah satu di antara bulan yang haram. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menentukan waktu-waktu yang mulia untuk beramal saleh dan menunjuk waktu-waktu itu dengan sumpahnya, wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watr, demi waktu fajar, demi 10 malam dari Zulhijjah, dan demi malam genap dan malam ganjil. Jadi keberuntungan manusia ini ada di dalamnya. Kalau berkenaan dengan fajar, fajar itu artinya subuh. Subuh itu artinya fajar, sama. Salat fajar adalah salat subuh. Salat sunat fajar adalah salat sunat subuh. Salat sunat subuh sering juga disebut salat sunat fajar. Salat subuh sering juga disebut salat fajar. Wal fajri, demi waktu subuh atau demi waktu fajar. Jadi fajar itulah subuh. Cuma fajar terdiri dari 2. Ada fajar shadiq, ada fajar kazib. Ada fajar bohong, ada fajar jujur. Fajar kazib adalah fajar yang baru muncul 1 titik, baru terang di sebelah timur sedikit, di sebelah baratnya masih belum. Ya, itu menunjukkan mau masuk waktu subuh. Ketika masuk waktu subuh, terang seluruhnya, meliputi, ya, belum ada matahari tapi sudah muncul semuanya, cahayanya sedikit,
terang itu namanya fajar shadiq, fajar yang sebenarnya. Ya, tetapi fajar itulah subuh. Nah ini saya perlu luruskan, ada yang memahami, tidak di sini ya. Ada yang memahami bahwa salat sunat fajar itu sebelum salat sunat subuh. Setelah itu salat sunat subuh, baru salat subuh. Jadi ada fajar dulu terbit. Ya. Itu fajar, itulah subuh. Jadi wal fajri walayalin ashri, demi fajar, demi subuh, Allah apabila bersumpah pada sesuatu hal, Allah bersumpah bahwa itu memiliki keistimewaan tersendiri apabila orang itu memperhatikannya. Saya tidak akan membahas masalah subuh. Beriman tidak beriman, seluruhnya sepakat subuh itu penting. Ya, yang kerja atau tidak kerja semua sepakat subuh itu penting. Ya, bahkan tidak hanya manusia, ya, seluruh binatang itu tahu kalau subuh itu adalah waktu berkicau, waktu turun, waktu semangat. Baik, sekarang walayalin asyr, malam-malam 10. Sepakat ahli tafsir bahwa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Zulhijjah Allah menunjuk 10 malam termasuk siangnya. Kemudian ditunjuk lagi wasyaf'i wal watri, demi waktu genap dan demi waktu ganjil. Genap ganjil, ya. Kalau di bulan Ramadan yang diwanti-wanti untuk ditunggu dan dicermati dan diintai adalah waktu ganjil. Kalau ini ganjil genap sama. Nah, para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan wasyaf'i yang genap yaitu 10 Zulhijjah. Itu perhatikan. Kemudian wal watri yang ganjil itu adalah 9 Zulhijjah. Ya, adalah hari Arafah. Ada apa dengan hari Arafah nanti kita lihat. Ya. Jadi keistimewaan kedua adalah ada yang genap, ada yang ganjil di bulan Zulhijjah ini. Tanggal 1 adalah ganjil, tanggal 2 adalah genap, tanggal 3 adalah ganjil, tanggal 4 adalah genap. Terus. Nah, Allah bersumpah genap ganjil, dua-duanya penting. Tapi pengertian pertama daripada yang genap, di antara seluruh yang genap yang paling mulia adalah hari raya Idul Adha. Tapi yang paling mulia yang ganjil yang ada 10 ini adalah hari Arafah. Nah, ini selesai. Kemudian yang ketiga adalah hari tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah apa saja amal saleh yang kita kerjakan di dalamnya dicintai oleh Allah melebihi daripada waktu yang lainnya. Waktu yang lain, waktu selain daripada tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Berarti sepanjang tahun perbuatan yang amal saleh yang paling dicintai oleh Allah yang dilakukan di dalamnya ini. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayamin al-amalu shalihu fiha habbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal saleh yang dikerjakan di dalam hari-hari itu lebih dicintai di sisi Allah melainkan pada hari-hari ini. Ya. Ini amal saleh yang mana? Salat adalah amal saleh. Puasa adalah amal saleh. Mengeluarkan zakat dan turunannya sedekah, hadiah, hibah, warisan, pemberian, itu adalah amal saleh. Melerai 2 orang bertengkar, amal saleh. Menyatukan 2 orang yang bertengkar adalah amal saleh. Berziarah adalah amal saleh. Membaca Al-Quran adalah amal saleh. Salat tahajud adalah amal saleh. Salat duha adalah amal saleh. Banyak zikir adalah amal saleh.
membaca Al-Quran terutama amal saleh. Semua ini adalah perbuatan amal saleh. Yang dilakukan salah satu diantaranya kita fokus dengan keikhlasan dikerjakan sekarang ini, melambung tinggi perbuatan kita itu dicintai sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai seorang sahabat berkata pada Nabi, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidakkah juga berjihad di jalan Allah juga lebih utama? Ya, amal saleh lebih utama daripada berjihad di jalan Allah di luar waktu-waktu ini? Nabi menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak juga berjihad di jalan Allah yang dilakukan di luar hari yang 10 ini lebih utama daripada ini, kecuali ada satu jenis jihad. Ada satu jenis jihad yang sepanjang tahun selalu lebih mulia daripada jihad, daripada amal saleh lainnya. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, seorang dengan serta-merta, tanpa diseru, tanpa dipanggil, tanpa diajak, tanpa dihimbau, tiba-tiba dia ingin berjihad di jalan Allah. Dia keluar dengan kemauan sendiri, bawa seluruh harta bendanya. Sampai di tempat perjuangan, dia tidak kembali, harta bendanya apalagi. Ya, sekarang Palestina, Masjidil Aqsa disalimi, di ini. Tiba-tiba ada seseorang jual ke semua rumahnya, apanya dia pergi sendiri, tidak ada yang panggil, tidak ada yang suruh, tidak ada yang anjurkan. Beda kalau dipanggil. Kalau dipanggil itu kewajiban. Ya, kalau pemimpin panggil kita pertahankan negara, kita harus turun. Ya, tetapi ini yang pergi sendiri, sebelum dia dipanggil dia pergi sendiri, ini luar biasa. Kalau yang ini, ya, itu masih mengalahkan orang berbuat amal saleh di 10 hari ini, masih kalah ini. Tetapi selain daripada itu, kalau jihad biasa dipanggil, ayo pergi, ya, pergi bantu ini, kita harus berjihad ini, ada banjir di sana, ada bencana alam, ayo kita rame-rame turun, masih kalah sama itu, karena kita diseru, ya. Nah, artinya begini, kembali kepada pernyataan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, bahwa Rasul mengakui bahwa perbuatan amal saleh 10 Zulhijjah ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengalahkannya kecuali yang satu tadi. Jihad yang mulia. Tapi jihad yang biasa kalah juga. Ya. Nah, inilah keistimewaan amalan. Jadi kita ini harus banyak melakukan amalan. Kalau tahajud kita sebelumnya kuat, kasih kuat lagi ini. Nah, kalau doa lagi diperkuat. Nah, ini luar biasa. Yang keempat adalah dia 10 malam ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, bahwa Rasul berkata, "Ma min ayyamin a'zamu indallahi wa ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam." Bahwa beribadah pada 10 malam yang beribadah pada 10 hari-hari ini, itu Allah suka sekali disembah di hari-hari ini. Ma min ayyamin ahabbu ilallahi an yu'bada fiha min ashri Dzulhijjah, kecuali 10 Dzulhijjah. Ya'dilu shaumi kulli yaumin min hasyamu sanah. Seseorang yang berpuasa pada hari ini, salah satu di antaranya ini tanggal 1 sampai 10, itu senilai puasa 1 tahun sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Wa qiyamu kulli lailatin minha qiyamu lailatul qadar. Dan orang bangun salat malam pada hari-hari ini itu senada, semisal dengan orang bangun mencari Lailatul Qadar. Luar biasa. Jadi ini sangat penting sekali. Jangan kita lewatkan. Ini sudah malam keberapa ini?
3 ya. Iya, masih ada tersisa. Nah, luar biasa. Kemudian kita lihat lagi rahasia tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Itu ternyata diketahui oleh para nabi terdahulu. Dan setiap hari-hari yang ada dari 10 ini merupakan kumpulan daripada peristiwa sejarah, peristiwa keimanan, peristiwa kemenangan, peristiwa kemuliaan para nabi-nabi terdahulu. Jadi nabi terdahulu apabila diberikan rahmat kasih sayang oleh Allah tidak lepas daripada 1 sampai 10 ini. Luar biasa. Sekarang kita lihat. Baik. Pertama adalah menurut para ahli tafsir, para ulama, ayat Al-Quran surat Al-A'raf, wa wa'adna, surat Al-A'raf ya, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailatan. Ya. Sungguh Allah telah memberikan janji kepada Nabi Musa agar Nabi Musa melakukan peribadatan 30 hari, 30 malam. Dalam riwayat dikatakan bahwa itu bulan Zulkaidah. 1 bulan penuh di Bukit Tursina Nabi Musa. Bulan Zulkaidah. Bukan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulannya Nabi Muhammad ya. Dia dikasih 30. Siangnya Nabi Musa berpuasa. Siangnya Nabi Musa berpuasa. Setelah selesai bulan Zulkaidah 30 hari, Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada Musa, belum cukup kalau cukupkan 40 hari. Ternyata dicukupkan 40 hari ini, 10 hari adalah tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Menjadilah 40 hari. Demikian menurut para fuqaha Mujahid, Masruq, Ibnu Jurayj dan Ibnu Abbas. Ya. Setelah disempurnakan pada Nabi Musa 40 malam, barulah diajak Nabi Musa bercakap-cakap oleh Allah Subhanahu. Kemudian melihat api, kemudian datang api sebagai tanda. Setelah datangi api, ternyata tidak ada apa-apa di api itu. Ternyata diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kau berada di lembah tua. Fakhla'na 'alaika. Bukalah terompahmu ya. Bercakaplah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sempurna ibadahnya Nabi Musa, diberikan kesempurnaan Nabi Musa dengan diberikan Taurat saat itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disempurnakan agama, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Terjadi pada 10 Zulhijjah. Terjadi pada 10 Zulhijjah. Tepatnya adalah di hari Arafah. Luar biasa. Nah ini. Jadi bukan waktu biasa ini. Ada cerita diterangkan oleh Imam Fakhrur Razi dalam tafsirnya ya.
bahwa itu Nabi Musa ketika dia berpuasa 30 hari, ya, berpuasa makanannya mungkin saat itu tidak teratur dan seterusnya. Itu terjadi perubahan di dalam dirinya sampai mulutnya bau. Mulutnya berbau. Ada perubahan terjadi. Maka Nabi Musa pergi ambil kayu, kemudian dia bersiwak. Sejarah siwak, ternyata Nabi Musa bisa. Dia bersiwak. Lantas malaikat menegurnya. Faqalatil malaikat, kunna nashummu min fika raihatal misk fa'afsadtahu bisiwaki. Hai Musa, dulu waktu kau berpuasa, setiap kamu buka mulutmu, itu sampai ke alam raya, seluruhnya tercium bau minyak kasturi. Luar biasa. Tetapi kau pergi bersiwak, hilang itu bau. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, ama alimta anna khalufa famis saimi atyabu indi min rihil miski. Hai Musa, tidakkah kau tahu bahwa baunya mulutnya orang yang berpuasa di sisiku jauh lebih wangi daripada minyak kasturi. Sekarang sempurnakan puasamu menjadi 40. Kau rusak. Kamu merusak bau wangi yang ada di alam raya ini. Sempurnakan jadi 40. Nah, penyempurnaannya itu terjadi pada 10 Zulhijjah. Ini ceritanya Imam Fakhrul Razi dalam tafsirnya, ya. Fakhrul Razi. Baik. Kita lihat lagi. Kemuliaan yang keenam. Ada hari Arafah. Ada sumpah Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan wasyaf'i wal watri. Al-watri itu hari Arafah yang ganjil. Ya. Wasyaf'i hari penyembelihan, hari kurban. Nah, kita lihat. Allah Subhanahu wa taala bersumpah lagi di ayat yang lain, yaitu di surat Al-Buruj. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'udi wa syahidin wa mashhud. Demi langit yang penuh dengan berbintang, demi langit yang penuh dengan bintang-bintang, dan demi hari kiamat yang akan datang, dan demi syahid hari Jumat, dan demi hari Arafah wa mashhud. Ya. Artinya hari Arafah itu adalah hari yang tersaksikan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hari pengampunan. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada para malaikat. Hai malaikat, unzuru ila ibadi sya'than ghabran atuni min kulli fajjin amik ushidukum anni kad ghafartu lakum wa anna iblisa yasrafu wa yada'u turaba ala ra'si lima yara min dhalik. Ya. Ketika datang hari Arafah. Hari Arafah ini ada dua kemuliaannya. Mulia bagi orang yang duduk di atas tanah Arafah, berdoa diampuni dosa-dosanya seluruhnya. Tidak ada dosanya diangkat derajatnya oleh Allah. Dijadikan dia sebagai orang yang bagaikan baru lahir dari perut ibunya. Ya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'an illal jannah. Orang yang haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Orang yang tidak berada di padang Arafah, maka hari Arafahnya adalah mulai terbit fajar di negerinya masing-masing sampai kepada terbenam matahari. Itu adalah juga secara adil diberikan oleh Allah sebagai adalah hari untuk menebus segala kesalahan. Saumu Arafah bagi yang tidak berada pada Arafah
diperintahkan berpuasa. Kapan kita berpuasa? Pada hari Arafah yang ditunjuk oleh para ulama. Siapa ulama kita? Ya, ulama kita begitu banyak dihimpun oleh pemerintah menjadi satu kesatuan. Ada Majelis Ulama Indonesia, diakui oleh seluruh dunia. Ya. Jadi ditentukan hari Arafah, kita puasa Arafah. Allah Subhanahu wa taala terima permohonan ampun kita. Saumu Arafah, ya, yukaffirul madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah adalah menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dosa-dosa apa itu? Ya, tentu bukan dosa yang sangat besar seperti dosa membunuh, dosa berzina, dosa syirik, dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang mungkin kita tidak ingat lagi, mungkin kita pernah zalim sama orang, ya, mungkin kita ada sesuatu yang kurang pas, kita tidak ingat, itu semuanya terhapus. Kalau dosa-dosa besar itu perlu tobat tersendiri. Dihapuskan juga, tapi kita sebut, oh saya pernah melakukan ini dan ini dan ini dan ini. Ampuni saya ya Allah, saya bertobat ya Allah, saya mohon ampun padamu. Nah, selesai. Dengan penuh keyakinan, selesai. Ya, dengan tobat. Tetapi orang yang puasa Arafah tadi otomatis luar biasa. Ya, ini hari Arafah ini luar biasa. Kita yang ada di negeri kita ini usahakan kita berdoa sekencang-kencangnya. Karena sumpahnya Allah, lihatlah hai malaikat, hamba-hambaku datang ke padang Arafah dalam keadaan lesu, berdebu, kurang air di sana ya, berdebu, kelelahan, ya, datang dari berbagai negeri. Saya persaksikan kalian, sungguh aku telah mengampuni mereka. Ketika Allah mengampuni orang-orang yang melakukan wukuf di Arafah, dan yang di luar Arafah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah sesuai dengan hitungan negerinya masing-masing ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka semuanya, iblis itu berteriak. Datang berteriak tanda tidak terima, tanda merasa gagal, tanda merasa saya gagal memasukkan semua manusia ke dalam neraka. Diambil tanah, dihamburkan di atas kepalanya. Jadi, ya, wa anna iblis yasrah wa yada'u turaba ala ra'si. Sungguhnya iblis itu begitu ngelihat orang meminta ampun semuanya, aduh saya gagal, ambil tanah dia hambur-hamburkan di atas kepalanya sebagai tanda penyesalannya. Nah, orang yang memanfaatkan hari Arafah, itu wajib mendapatkan surga. Memanfaatkan ini belum diterima doanya. Bangun malam Arafah, bangun malam, sholat, maka wajib untuknya surga. Atau surga diwajibkan untuk menerimanya, atau badannya diwajibkan untuk masuk ke dalam surga. Ya. Sini kita lihat. Walau ahya lailatahu wajabat lahul jannah. Qad rawa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah faqala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Jadi orang yang menghidupkan malam Arafah, maka sungguh ia dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia akan mendapatkan surga. Ya.
Di dalam hadis lain dikatakan man sama yauma arafa min Dzulhijjah kataballahu siyama sittina sana wa kataba minal qanitin. Oh, luar biasa. Bahkan ada riwayat hadis lain yang bahwa nilainya berpuasa sama dengan puasa 60 tahun. Weh, luar biasa ini. Luar biasa. Jadi jangan sampai kita ketinggalan ini ya. Sekarang kita lihat berikutnya. Keistimewaan yang lain adalah ternyata pada tanggal 1 Zulhijjah itu Allah Subhanahu wa taala menerima ampunannya Nabi Adam. 1 Zulhijjah, Nabi Adam kan makan buah khuldi. Begitu dia bersalah, dia minta ampun kepada Allah. Tidak serta-merta langsung diterima oleh Allah. Masuk tanggal 1 Zulhijjah, dalam hitungan Allah di alam raya ini diterima ampunannya. Kemudian dikatakan siapa yang berpuasa pada hari itu, pada tanggal 1 Zulhijjah sudah lewat pada kita, ya. Man sama dzalikal yaum ghafarallahu ta'ala lahu kulla dzanbin. Semua dosanya akan dihapuskan. Kemudian wal yaumus tsani, pada hari kedua Zulhijjah, ketika Nabi Yunus alaihi salatu wassalam tertelan ikan berdoa di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Belum, ya Allah keluarkan saya dari perut ikan. Belum diterima doanya. Masuk pada hari kedua Zulhijjah, diterima doanya pada hari kedua. Kemudian dikatakan siapa yang puasa pada hari kedua Zulhijjah seperti dia beribadah selama 1 tahun. Luar biasa. Nah, baik. Kemudian pada hari ketiga istajaba Allah Ta'ala fihi doa Zakaria. Nabi Zakaria itu menginginkan sekali seorang putra. Akhirnya berdoa siang dan malam sampai tua. Nah, ketika berdoa siang dan malam, masuk hari ketiga Zulhijjah diterima doanya. Jadi lahirlah putranya Nabi Yahya. Kemudian hari keempat Zulhijjah, hari keempat bertepatan dengan lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi dalam hitungan bulan Hijriah Nabi Isa itu lahir pada tanggal 4 Zulhijjah. Ya, tahunnya enggak tahu tahun berapa. Karena tahun Hijriah kan di belakang dibikin. Enggak tahu tahunnya. Ya, tetapi tanggalnya itu. Nah, kalau Nabi Isa menurut cerita-cerita yang bukan dari hadis Nabi. Nah, itu kan macam-macam. Ada katanya lahirnya tanggal 25 Desember. Tetapi yang Nasrani Ortodoks yang ada di Damaskus itu bukan itu. Tidak bertepatan itu. Beberapa waktu lamanya baru ada hari lahirnya. Jadi beda-beda hari lahirnya. Nah, kalau di dalam hadis ini dikatakan hari lahirnya itu pada tanggal 4, ya, pada tanggal 4 Zulhijjah. Nah, dikatakan siapa yang puasa pada tanggal 4 Zulhijjah, berapa Zulhijjah ini? Bertiga. Nah, siapa yang puasa pada 4 Zulhijjah, nafallahu ta'ala anhu al-ba'sa wal faqra. Ya. Fakana yaumal qiyamati ma'as safaratil kiramil barara. Dikatakan bahwa dia tidak akan menjadi orang yang sengsara dan fakir di dalam hidupnya, dan dia akan dikumpulkan bersama malaikat-malaikat yang suka bepergian berkeliling dunia yang mulia dan suci di hari kiamat. Jadi temannya di hari kiamat sudah ada teman disiapkan. Kemudian pada hari kelima Nabi Musa 5 Zulhijjah, Nabi Musa itu dilahirkan. Wulida fihi Musa. Dan saat itu dilahirkan oleh ibunya, kemudian diturunkan di sungai ya. Itu terjadi pada 5 Zulhijjah. Ya. Kemudian dikatakan barang siapa yang berpuasa pada 5 Zulhijjah,
buri'a minan nifaqi aw min adzabil qabr. Dia akan terbebas dari kemunafikan di dalam hidupnya dan dia juga bebas dari azab kubur. Luar biasa. Luar biasa ini petunjuk-petunjuk ini. Yang keenam, hari keenam. Fatahallahu li nabiyhi fihi al-khaira man samahu yanzurullahu ta'ala ilaihi birrahmani fala yu'adzibu ba'dahu abada. Ketika rahmat Allah Subhanahu wa taala dibukakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasih sayangnya itu terjadi di sisi Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 5 Zulhijjah. Ya, barang siapa yang berpuasa pada 5 Zulhijjah, maka rahmat Allah senantiasa bersamanya dan dia tidak akan diazab oleh Allah selama-lamanya, sepanjang masa. Maksudnya, di masa yang akan datang. Dia tidak akan diazab. Disebabkan karena puasanya itu. Wal yaumis sabi', hari ke-7. Yughlaqu abwabu jahannam. Ketika tanggal 7 Zulhijjah, pintu-pintu neraka jahanam ditutup. Wala tuftahu hatta tamdi ayyamul asyara man samahu aglaqallahu anhu salasina baban minal usri wa fataha lahu salasina baban minal yusri. Jadi sepanjang tahun itu biasa pintu neraka biasa terbuka. Ini belum ada penghuninya neraka sekarang, tapi biasa dibuka, biasa dibuka. Masuk hari ke-7 ini itu ditutup oleh Allah untuk tahun ini ditutup. Tutup. Ya, sekarang tahun ini kau tertutup hai neraka. Ya, itu terjadi pada tanggal 7 Zulhijjah. Kemudian dikatakan, siapa yang berpuasa pada tanggal 7 Zulhijjah, Allah menutup untuknya 30 pintu kesusahan. Dan Allah bukakan untuknya 30 pintu kemudahan. Luar biasa. Nah, barang siapa yang berpuasa pada hari ke-8, barang siapa pada tanggal 8 Zulhijjah, hari itu dinamakan hari Tarwiyah. Ya, sudah masuk nih. Hari Tarwiyah, yaitu hari mengisinya pundi-pundi air bagi orang yang ingin melakukan jamaah haji. Siapa yang berpuasa, u'tiya minal ajri ma la ya'lamuhu illallah. Orang yang berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, maka diberikan pahala oleh Allah yang tidak bisa dihitung walau malaikat menghitungnya tidak bisa. Nah, pada tanggal 9 hari Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah. Ya, itu adalah ditetapkan Allah sebagai hari kemuliaan. Karena kafaratun li sanatin madiyah wa sanatin mustaqbilah, adalah pengampunan tahun lalu dan tahun yang akan datang. Ya. Wa huwa al-yaumul ladzi unzila fihi al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari itu turunlah kesempurnaan agama, al-yauma akmaltu lakum dinakum, surah Al-Maidah. Ya. Keistimewaannya siapa yang puasa pada hari itu diampuni yang lalu dan yang akan datang. Sekarang yang 10. Ya. Wal yaumul asyirah huwa yaumul adha. Pada hari 10 adalah hari Idul Adha. Siapa yang berkurban, jangan berpuasa pada hari itu, haram hukumnya. Siapa yang berkurban, ya, kurbanan fihi fa bi awwali qatratin min qatratin min damihi, tetesan pertamanya adalah pengampunan untuknya. Siapa yang bersedekah pada hari itu, maka dia akan diutus pada hari kiamat dalam keadaan aman. Dan mizannya, ya, bersedekah dengan daging, ya. Kemudian timbangan amalnya lebih berat daripada Jabal Uhud. Ya. Nah, subhanallah. Inilah 10 yang perlu kita sampaikan. Ya. Jadi 9 Zulhijjah sudah terpenuhi, 10 Zulhijjah sudah terpenuhi. Ya, ada pertanyaan silakan. Pasti juga, enggak apa-apa kita tambah sedikit. Baik. Apakah lebih afdal memotong hewan kurban di tanggal 10 Zulhijjah dibandingkan tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah? Betul. Lebih afdal pada tanggal 10 Zulhijjah karena hari itu adalah
Yaumul Adha, hari penyembelihan. Dan pada hari itu juga Nabi berkurban. Itu lebih afdal. Tetapi kalau tidak memenuhi bisa tanggal 11, bisa tanggal 12 dalam mazhab jumhur ulama. Ya, Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Ahmad sampai tanggal 12 saja. Imam Syafi'i menambah satu hari berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyamun nahri kul yaumu al arafatu kulluha mauqifun wa ayyamut tasyriki kulluha manharun. Hari Arafah seluruhnya itu adalah tempat untuk wukuf, dan seluruh hari-hari tasyrik itu adalah tempat waktu untuk memotong, termasuk tanggal 13. Itu hadis yang dipegang oleh Imam Syafi'i, sehingga boleh, ya. Apakah daging kurban dengan niat kurban nazar? Dengan niat kurban nazar, ya. Nazar tidak boleh dikonsumsi oleh yang berkurban, ya. Begini, kalau nazar dalam mazhabnya jumhur ulama, orang menazar ini binatang ini untuk di jalan Allah, jadi bukan untuk dirinya. Jadi sebaiknya jangan dimakan untuk yang dinazar. Tapi yang sunnah sepakat ulama semuanya silahkan makan, ya. Jadi untuk yang dinazarkan. Nazar itu bersumpah. Kadang-kadang tahun depan saya akan memotong dan akan aku berikan semua kepada fakir miskin. Padahal pas datang waktunya motongin makan, tidak bisa. Ya, baik. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, tidak ada, ya. Insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ahsin wukufana baina yadayk wa la tukhzina yawmal 'ardi 'alaika wardina mu'tana rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.